الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak pada seluruh jamaah Jumat untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu di antara 4 bulan yang disebut dengan Arba'atul Hurum atau bulan-bulan yang mulia. Sekaligus bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk bulan-bulan haji, di mana kita ketahui saudara-saudara kita yang mendapatkan panggilan sebagai tamu Allah sudah mulai berdatangan ke tanah suci untuk menunaikan manasik haji dan umrah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali beliau dawuh, sesungguhnya setiap orang di dalam menjalani kehidupan ini ingin mencapai 2 hal. Yang pertama adalah kesenangan hidup, dan yang kedua adalah ketenangan hidup. Untuk hal yang pertama, yaitu terkait dengan kesenangan hidup, ada beberapa hal yang bisa menunjang seseorang merasakan hidupnya senang. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Maka orang yang memiliki ilmu yang mendalam dan luas, dia memiliki kesempatan yang lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah seseorang memiliki harta, maka harta yang ia miliki boleh jadi dapat menunjang atau menjadikan orang tersebut berpeluang untuk memperoleh kesenangan hidup. Lalu yang ketiga adalah kedudukan atau jabatan, karena boleh jadi orang yang memiliki pangkat kedudukan punya peluang yang lebih besar untuk merasakan kesenangan hidup. Lalu yang keempat adalah kesehatan, di mana boleh jadi 3 hal sebelumnya jika tanpa kesehatan maka orang sulit untuk merasakan kesenangan hidup. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang diinginkan orang untuk bisa dicapai dalam kehidupan ini adalah ketenangan hidup.
di mana ketenangan hidup ini hanya bisa dicapai dengan melakukan atau terus-menerus mengupdate diri kita dan mengupgrade diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, maka ini akan menjadikan ketenangan di dalam hidup kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka jika kesenangan hidup digabung dengan ketenangan hidup, maka disinilah seseorang akan memperoleh kebahagiaan karena ia mengalami ketenangan dan dia betul-betul bahagia. Jika hanya kesenangan hidup yang dikejar, tetapi dia tidak dekat dengan Allah, maka boleh jadi hanya senang, tapi itu adalah sesuatu yang semu atau yang sementara ketenangan hidup tidak ia dapatkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, maka ini sesungguhnya kita kembalikan kepada sang pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada label itu pada diri kita, maka itu semua hanyalah titipan untuk bagaimana kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika jamaah haji mendatangi atau menyambut panggilan Allah, yang mereka baca adalah bacaan talbiyah yang di sana disebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lalu ditegaskan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala jenis pujian yang mana manusia seringkali lalai dengan pujian yang ia terima, boleh jadi karena jabatannya, boleh jadi karena harta yang Allah titipkan kepadanya, boleh jadi karena ilmunya dan lain sebagainya, maka segala pujian itu dikembalikan untuk bagaimana mengkoneksikan hati itu dengan Allah, sehingga diharapkan di sini mendapatkan ketenangan hidup. Lalu kemudian wan ni'mata, segala jenis fasilitas yang diterima atau yang kita terima, maka itu semua sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wal mulk, yaitu kerajaan, jabatan, kedudukan, semuanya sesungguhnya adalah milik Allah. Jangan sampai kita merasa besar sehingga seakan-akan menjadi Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Maka ditutuplah kalimat talbiyah itu dengan ungkapan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka di dalam setiap momentum ibadah haji ini mengingatkan kepada kita untuk mengembalikan semuanya kepada Allah, yang mana itu akan mengantarkan kita pada ketenangan hidup yang sesungguhnya, yang endingnya nanti adalah kebahagiaan yang hakiki di dunia hingga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka biqallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawwadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله